Kalau sudah habis masanya kan, nah kalau mungkin kita masih hidup, bisa saja kita lupa lirik sampai seminggu 2 minggu, ada yang peringati, kita ulang lagi dari dasar, itu masih meninggal. Tapi kalau sudah kiamat dunia ini, kita masuk di dalam masa mau lirik-lirik lagi, dan bisa. Bahkan ini sedangkan yang kedua, annal wirda huwa haqqun lil khalqi, dia adalah hak bagi Allah minka dari engkau. Wal waridu, sedangkan warid huwa hadduka minhu, dia itu suara itulah bagian engkau yang datang dari Allah. Wa qiyamuka bi hukumihi, dan kau melaksanakan yang hak-haknya alaika atas engkau. Awalan, artinya kau melaksanakan hak-hak Allah yang ada pada diri lebih utama. Wa al-yaku, dan lebih layak bil ubudiyati, untuk dijadikan sebagai ibadah, min talabi huzurika, daripada meminta bagian-bagianmu, wa wukufika ma'ha, dan berdirinya engkau bersamanya. Fa idza thabatat maziyatul wirdi alal waridi, maka apabila sudah tetap maziyatul wirdi, keistimewaan wirid alal waridi atas warid, bi'tibaril abdi, dengan pandangan seorang hamba, kana istihqaruhu min nihayatil jahli, maka adalah meremehkan akan wirid itu daripada sehingga kebodohan. Artinya kebodohan yang paling bodoh adalah meremehkan akan wirid. Termasuk ini saudara-saudara kita yang wirid selakaran misalnya, itu juga wirid selakaran. Makanya tidak heran banyak orang-orang terdahulu yang tinggal 200 tahun, begitu dibongkar jenazahnya masih utuh. Karena apa? Wiridnya selakaran. Banyak yang tidak bisa baca tulis, tapi dia hafal Barzanji, dia hafal apa? Dia hafal selakaran. Ini Barzanji itu luar biasa. Betapa banyak bukti-buktinya orang peroleh keramat dengan sebab Barzanji. Jangan anggap remeh itu Barzanji. Jangan ikut orang-orang yang aliran wawi itu ya. Apa ini Barzanji baca Al-Quran, ada orang yang dibaca. Kan ada banyak Quran saja. Dia anggap bahwa Al-Barzanji itu bukan bagian dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu laukan al-bahru midadan lil kalimat rabbi la nabdal bahru qabla an tanfada kalimat rabbi. Kalau kita di Malayan, jadi Barzanji itu merupakan tafsiran daripada Al-Quran tentang hakikat Nabi kita Muhammad SAW. Maka tidak heran kalau kita ziarah di makam-makam Zuriat Rasulullah di Mesir ya, pasti ulama yang datang dari berbagai tempat itu baca Barzanji selakaran, Barzanji selakaran. Terutama sekali di makam Sayyidina Husain yang di Masjid Husain itu pasti selakaran, laki perempuan juga. Cuma kalau yang perempuan dari tempatnya yang laki-laki itu sama dengan di makam Nabi Muhammad. Orang ziarah di makam Sayyidina Husain, padahal itu kepalanya saja yang disebutkan di sana. Tubuhnya entah dimakamkan di mana tubuhnya. Nah itu artinya betapa takzimnya dengan Rasulullah, dan dibuktikan takzimnya lewat Barzanji. Makanya ketika saya berbicara dengan salah seorang murid daripada Syekh Yasin Al-Padani, namanya Said Mamdud, kita ziarah kepada beliau sekaligus meminta sanad hadis. Beliau minta syukur di Mesir ini paling tidak setiap minggu orang maulid, seminggu. Ternyata di masjid maulid inilah baca Barzanji itu. Lalu saya ceritakan, kalau di kampung saya setiap malam orang maulid ini baca Barzanji, setiap malam, setiap musola orang baca Barzanji selakaran. Orang pergi berhaji, pergi umrah selakaran. Pokoknya selakaran ini tidak pernah luput setiap malam di daerah kami, terutama sekali di Sadawi. Jangan, mau berarti di sana banyak orang yang baca Barzanji. Barzanji itu jadi mirip terutama sekali para tarekat. Barzanji jadi mirip. Jadi orang mewiridkan Barzanji, apapun wirid yang kita bacakan, apapun wirid yang kita lakukan,
wa kana mustaqirahu wa kana mustaqir. Seperti tindakan kemarin, ada orang yang satu kali duduk zikir zikir lisannya 1000, kemudian zikir qalbnya 1000, kemudian zikir rohnya 1000, zikir musabahnya 1000, zikir sirul asrarnya 1000, zikir panaknya 1000, jadi 7000 dengan klasifikasinya semacam itu. Lalu diberikan dia wajib oleh Allah, karunia oleh Allah SWT. Lalu dia merasa cukup. Jangan. Wala tardau li anfusikum. Kemudian jangan kalian redha bagi diri kalian bima radiya bihi al-mad'un, dengan apa yang ridai dengannya yang orang-orang yang disuruh, min jalil haqa'iq ala alsinatihim, daripada mengalirnya hakikat-hakikat atas lidah-lidah mereka. Wa faqida anwariha min qulubihim, dan kehilangan sinar-sinarnya dari hati mereka di anal haq wa karamahu Allah SWT di hati dan hikmahnya. Ja'alat ta'ata al-jariyata, menjadikan apa yang mengalir alal ibadi atas hamba itu mustaqri'atan libabil ghaib, adalah sebagai pengetuk bagi pintu kegaiban, pintu-pintu yang gaib. Faman qama bi ta'ati, maka siapa saja yang melaksanakan dengan satu ketaatan wal muamalah dan muamalah bisyartil adat, dengan syarat adat, artinya ada adat-adat yang kita lakukan untuk menjalankan mirip itu. Lam yutajabul ghaibu anhu, tidaklah dihijab suatu yang gaib daripadanya. Berarti paling tidak dia sudah sampai muka syafa. Wa innama hijabul ghuyub, dan hanya saja terhijabnya sesuatu yang gaib itu, yang jadi hijabnya apa? Wujudul uyub, yaitu adanya cacat. Cacat apa? Cacat batin. Buat tatahuru minal aidi, sedangkan bersuci daripada aib itu, yaftahu laka babal ghaib, dia dapat membuka bagi engkau akan pintu kegaiban. Wala takun mimma yutalibullah li nafsihi, wala takun, janganlah kau menjadi orang-orang yang menuntut Allah untuk kepentingan dirinya, kepentingan diri orang. Wala yutalibu nafsahu lillah, dan juga dia tidak menuntut akan dirinya untuk Allah, untuk kepentingan Allah. Fadzalika halul jahilin, maka itu juga kelakuan orang jahil. Kalau begitu apa? Tidak usah tuntut menuntut saja. Jangan tuntut Allah untuk Allah, atau apalagi tuntut Allah untuk diri sendiri. Tidak usah. Karena kita akan diklaim menjadi orang jahil. Alladzina lam yafhamu anillah, yaitu orang-orang yang tidak mengerti tentang Allah. Dia tahu Allah tapi tidak mengerti Allah. Wala wajahumul muddat min Allah, dan tidak juga menjalani menghadapkan mereka akan satu materi-materi dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minu la yakadzalik, sedangkan orang yang betul-betul beriman tidak seperti itu. Balil mu'minu, tapi orang-orang yang beriman mayyutalibu nafsahu li rabbih. Ini kan kenapa? Wala yutalibu nafsahu lillah. Nah, itu berbeda dengan ini. Mayyutalibu nafsahu li rabbih, yaitu orang yang menuntut dirinya untuk roh, untuk Tuhan. Wala yutalibu rabbahu li nafsihi, dan dia tidak menuntut dirinya untuk dirinya sendiri, untuk Tuhan, untuk dirinya. Jadi dia justru mengutamakan dirinya serah pasrah kepada Allah, dan dia tidak menuntut Allah untuk kepentingan dirinya. Tentang dirinya untuk Allah, dia berusaha dengan bagaimanapun caranya dia laksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Tetapi dia tidak pernah menuntut Allah bagaimanapun hajatnya kepada sesuatu yang sifatnya duniawi, tidak pernah menuntut kepada Allah. Kalau dia berdoa, doanya itu bukan untuk menuntut Allah akan memberikan dia kepada dirinya, tapi doanya itu semata-mata untuk menunjukkan sifat ubudiyah. Syukur ubudiyah itu dia tunjukkan dalam bentuk fakir, kefakiran itu buktikan dalam bentuk doa. Faqala tawaqqafa alaihi waktu, fa in tawaqqafa alaihi waktu, maka jika terhenti atasnya waktu, istabta'a adabahu, maka dia telah menjadikan
menjadi apa? Menjadi terlambat beri pekertinya. Wala yastati'u matlabahu, jangan dan jangan sampai dia memperlambat akan tuntutannya. Qala thumma dzakara kalaman katsiran wa fi kalamihi sallallahu ta'ala tanbihun ala ta'akkudi amril Qur'an. Sampai di sini dulu nanti kita akan lihat daripada sunnah dzakar. Jadi mudah-mudahan Allah menjadikan kita tetap ingat kepada apa yang kita dengarkan pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita dari hamba-hamba Allah-Nya yang senantiasa mirip, jangan sedikit pun menjadi hamba-hamba yang merendahkan akan diri. Dan mari kita laksanakan mirip kita yang al-musabaqatul asri. Semoga dengan itu nanti kita membuktikan di hadapan Allah bahwa kita bukan termasuk orang yang rendah.